Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat Aumki TV ya. Bersama saya Adi Inspira Movie. Tapi kali ini lagi nemenin Ustadz Nasrul Nasyir atau yang kalau di pondok lebih akrab dengan Abi ya. Betul. Masya Allah. Jadi Ya. hari ini alhamdulillah saya dapat kehormatan banget nih menemani Abi di studio Aumki TV. Gak nyangka Abi. Ternyata Madinatul Quran ternyata punya studio yang keren banget seperti ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, Abi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, Bi. Tapi berbobot. Serius juga tidak apa-apa. Serius juga nggak apa-apa ya, Bi ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau marah-marah jangan ya, Bi? Insya Allah saya kalau saatnya marah harus marah. Aduh, marah. Tapi nggak ngelempar kursi kan? Ya saya ganti. Nggak ganti-ganti apa, Bi? Panci? Ganti kursi yang lebih bagus. Oh, ganti. Masya Allah. Jadi Abi ini luar biasa. Beliau tuh memang sering memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa, tapi santai begitu ya, Bi ya. Jadi pasti gitu ya, Bi ya. Jadi hari ini Abi, kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya dari dulu itu udah sering terjadi sampai sekarang dan mungkin kayaknya bakal nggak tahu sampai kiamat mungkin terjadi gitu ya. Kurang 1 hari. Apa itu? Kurang 1 hari. Ustadz Adi dong ya, kiamat kurang 1 hari ya. Teman saya. Oh, teman saya ya, Masya Allah. Luar biasa, teman sahabat beliau gitu. Ya, jadi hari ini Abi kita mau membahas sesuatu tentang temanya ini. Mengapa bila mana ada kebenaran akan selalu ada pihak-pihak yang menolak? Akan selalu ada penolakan. Nah, silakan Bi, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Masya Allah. Ini rupanya Aumki TV juga merupakan bagian dari suatu anugerah ilahi. Masya Allah ya. Okay. Di mana dari Musfira ya tadi ya. Iya. Itu berkunjung kemudian tanya-tanya soal satu perkara. Di mana perkara itu memang sudah sering terjadi sejak zaman dulu sampai nanti. Nah, satu perkara itu adalah yang disebut dengan kebenaran. Oke. Kebenaran. Kalau kita bicara soal kebenaran, kemudian kok selalu ada yang menghalang-halangi, selalu ada yang menolak, selalu ada yang menghambat, selalu ada yang merintangi. Itu sudah sunatullah. Sejak Nabi Adam, ketika Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkorban. Nah, kenapa kok mereka berdua disuruh berkorban? Karena ketika itu Qabil dan Habil ingin mendapatkan satu istri. Nah, ketika itu siapa yang harus mendapatkan istri yang dikehendaki oleh Qabil, kakaknya Habil? Maka mereka berdua disuruh berkorban. Maka kemudian setelah mereka berkorban, siapa yang korbannya yang diterima, maka dialah yang berhak menikahi iklimah. Iklimah itu barengannya, kembarannya oleh Qabil. Nah, sementara pada waktu itu syariatnya adalah silang. Nah, jadi yang kembarannya walaupun cantik nggak boleh. Nah, kebetulan kembarannya si Habil ini kurang cantik. Sehingga Qabil itu menginginkan yang kembarannya saja. Kembarannya aja nikahnya gitu ya. Nah, supaya Qabil bisa mendapatkan itu, maka disuruh berkorban. Nah, ketika korbannya itu diterima, maka dia berhak untuk menikahi yang diinginkan. Maka diletakkanlah Qabil meletakkan barang-barang yang dikorbankan itu dari komoditi tanam-tanaman, buah-buahan. Tapi sayangnya Qabil mengambil barang-barang itu yang buruk-buruk, bukan yang terbaik. Nah, sementara Habil itu mengorbankan kibasnya, dombanya yang terbaik. Nah, kemudian diletakkan di suatu tempat. Kalau yang dikorbankan atau yang disajikan itu hilang, berarti korbannya diterima. Nah, pada saat itu yang lenyap, yang hilang dari tempat itu adalah
korbannya Habil. Maka Habil lah yang berhak menerima menikahi. Maka Qabil tidak terima. Nah, di sini saya akan berbicara tentang kebenaran. Kebenarannya yang mana? Kebenarannya adalah aturan. Siapa yang diterima korbannya, maka dialah yang berhak untuk menikahi. Mendapatkan tadi. Itu sudah disepakati. Tapi si Qabil tidak mau menerima. Qabil tetap menolak, bersikeras untuk menikahi wanita tersebut. Maka Qabil mengancam, maka aku akan bunuh kau. Si Habil, ya silahkan saja. Karena Habil melakukan pengorbanan itu bukan karena ingin menikahi wanita, tapi Habil melakukan itu karena ikhlas tulus karena Allah. Oh, jadi udah niatnya udah beda ya, Bi? Beda. Nah, ini kebenaran yang pertama. Yang menolak siapa? Qabil. Nah, Qabil ini anak siapa? Adam. Anak Nabi juga. Habil? Anak Nabi juga. Ini kakak kandung. Kakak adik berkandung, bersaudara. Gara-gara merebutkan sebuah wanita. Kalau wanita itu sebuah atau apa ya? Seorang. Sebuah nanti kayak barang aja. Seorang wanita. Nah, wanita ini adalah bagian dari dunia. Nah, jadi kalau kita mau melihat dunia itu isinya apa, gitu ya kan? Nah, ini satu ya. Satu. Satu kebenaran. Saya mau ngasih berapa ini? Kan banyak ini. 2 aja lebih. Oh, 2. Yang kedua, kita bicara kebenaran yang konteksnya adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW itu dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul, kemudian Rasulullah diberikan satu mukjizat, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu disebut kebenaran. Iya. Ya kan? Al-Quran sebagai kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah benar-benar datang dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, maksud saya, kan Al-Quran inilah yang disebut dengan kebenaran. Tapi ketika Al-Quran itu diturunkan, padahal fungsi daripada Al-Quran itu sudah dinyatakan oleh Allah. Bahwa Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun. Apanya? Ajarannya, aturannya, rule of the game-nya. Masya Allah. Dan fungsinya ada sebagai petunjuk lil muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, ketika Al-Quran diturunkan, ternyata satu bagian menerima, yaitu orang beriman. Bagian yang kedua menolak, yaitu orang kafir. Yang ketiga menolak sebagian, menerima sebagian, kalau menguntungkan. Nah, jadi setiap ada kebenaran itu pasti ada penolakan. Bahkan lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Wow, luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi penjelasan beliau itu luar biasa sekali. Ada 2 peristiwa penting. Yang pertama adalah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama. Bahkan sejak manusia pertama menjajakkan kakinya di bumi, hal itu sudah terjadi. Penolakan terhadap kebenaran itu. Kemudian peristiwa kedua yang tidak kalah penting adalah tentang Rasulullah itu sendiri. Bagaimana ketika Kitabullah itu diturunkan, dan ketika itu pula terjadi banyak penolakan. 2 peristiwa penting. Dan ini otomatis karena ini sudah terjadi, karena di Nabi Adam terjadi, di Nabi pun, Rasulullah pun terjadi, tidak menutup kemungkinan ini bahkan mungkin sampai kiamat ini terjadi. Betul. Akan selalu dan selalu terjadi. Bahkan ya, kalau boleh saya tambahkan, sebelum Adam diturunkan ke muka bumi ini, waktu di surga, di situ ada kebenaran. Ada kebenaran. Nah, di mana ketika itu Allah menyuruh siapa? Makhluk yang ada di surga. Mereka itu disuruh sujud kepada Adam. Nah, ketika itu semua yang disuruh oleh Allah, malaikat semuanya sujud.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Bukan sebagai sebuah ibadah, tapi sujud di sini memberikan penghormatan. Karena ayat sebelumnya Adam disuruh oleh Allah untuk mengajari para malaikat. Nah, sebagai balas jasa, ya balas budi gitu ya, maka malaikat diuji, disuruh untuk bersujud kepada Adam. Nah, Adam guru besarnya, para malaikat adalah para mahasiswanya kan, dan sudah selesai. Mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Tidak hanya aba, tidak hanya enggan, tidak hanya tidak mau, wastakbaru, dan mereka adalah menyombongkan diri, takabur. Maka Allah meletakkan wa kana minal kafirin. Maka iblis itu termasuk orang yang ingkar, artinya menolak kebenaran. Kebenaran itu apa bentuknya? Perintah. Subhanallah. Perintah sujud. Jadi memang udah menjadi sistemnya Allah nih ya. Iya. Bahkan sejak ini peristiwa ini terjadi di surga. Di surga. Belum di bumi. Belum. Masya Allah. Makanya saya akan menambahkan apa akibat buruk yang akan menimpa kepada orang yang menolak. Oke. Abi. Nah, karena Allah itu maha adil, maka kemudian Allah memberikan hadiah kepada Adam, yaitu surga. Ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Adam, silahkan kamu berdiam. Uskun itu sakana, itu tenanglah kamu di dalamnya. Oke. Nah, silahkan kamu, ya. Dan bawalah istrimu. Nah, makan dan nikmati apa saja yang ada di surga itu. Semuanya silahkan, yang kamu kehendaki. Tapi satu, perintahnya ada dua ya. Suruh diam di surga. Yang kedua suruh makan apa saja. Tapi larangannya satu, jangan mendekati pohon ini. Siap. Sebab akibat buruknya apa? Kamu termasuk orang yang zalim. Nah, ternyata terjadi kejadiannya. Jadi Adam diuji dengan larangan, iblis diuji dengan perintah. Iblis tidak taat atas perintah. Adam pada akhirnya melanggar. Jadi dua-duanya lakukan kesalahan. Nah, itu. Tapi Adam ini melakukan kesalahan bukan karena kesombongan, tapi karena kehilafan. Karena digelincirkan oleh iblis, setan. Nah, maka akibat buruknya apa? Kedua-duanya diturunkan oleh Allah sebagai hukuman dari surga. Masya Allah. Jadi sangat luar biasa sekali ya, Bi. Kalau ini seolah-olah sesuatu yang biasa, tapi ini ternyata fenomenal sekali. Kejadiannya udah terjadi di langit, di surga sana. Masya Allah, dan sampai sekarang ini terjadi. Nah, kemudian Bi, boleh lanjut ya pertanyaannya, Bi? Boleh. Durasi, Bi. Durasi. Jadi kita udah tahu nih. Setiap kebenaran pasti ada yang nolak nih. Ada. Nah, tapi kan faktual yang terjadi di masyarakat nih, sering terjadi kemudian pergesekan. Nah, bagaimana sih kita menyikapi itu supaya tidak terjadi pergesekan, tidak terjadi permusuhan, ya kan? Kan sering nih kita ngingetin temen tadinya ya kan, diingetin terus akhirnya jadi malah putus tali silaturahim, yang tadinya teman akrab jadi malah nggak saling menegur, saling ngeblokir di WhatsApp gara-gara yang satu mungkin ngingetin. Misalnya ada perempuan sama perempuan, yang satu sudah berhijab, satunya belum gitu. Terus dikasih tahu, "Neng, kapan berhijab?" gitu. Gara-gara diingetin berhijab, akhirnya putus tali silaturahim, saling ngeblokir. Nah, ini kita sebagai orang yang nasehatin gitu ya. Itu reaksi kita gimana sih mestinya? Apakah kita boleh marah nih? Atau udah kita boleh marah, kita harus sabar. Gimana, Bi? Nah, ini penting nih. Penting ini ya? Penting ini, Bi. Nah, karena ini penting dan berharga, maka saya akan memberikan gambaran tidak dari pemikiran saya. Pada waktu Rasulullah menerima Al-Quran, tugas, ya, pada waktu itu, sebelumnya Rasulullah itu kan sudah punya latar belakang. Siapa yang tidak kenal Rasulullah? Iya kan? Siapa yang tidak kenal ketika itu?
ya kan? Kemudian apa pekerjaan Nabi? Pedagang, pengembala, kemudian dipercaya. Bahkan pada usia 25 tahun mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Tapi ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun, ketika itu Nabi Muhammad menerima perintah sebagai Nabi dan Rasul, dan Nabi menyampaikan kebenaran ini kepada mereka, apa mereka? Apakah mereka menerima? Tidak sama sekali. Tidak semua. Terus apa sikap mereka terhadap Rasulullah yang sudah dipercaya? Bahkan di dalam Al-Baqarah ayat 146 ini menjelaskan bahwa mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah kenal siapa Muhammad itu sejak lahir sampai menerima wahyu itu sudah tahu. Bahkan mereka kenal Muhammad itu seperti anaknya sendiri. Iya. Ciri-cirinya sudah paham mereka. Sudah dituangkan di dalam Taurat, Injil, ya kan? Namun demikian mereka toh menolak. Nah sekarang sikap Rasulullah gimana? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah mencak-mencak? Apakah Rasulullah putus asa? Kalau begitu saya nggak usah jadi Nabi dan Rasul aja. Gitu kan? Nah, begitu juga kita. Kalau kita memberikan wawasan kepada orang lain, dalam hal ini suruh berhijab, itu sudah diatur dalam Al-Quran. Ya, surah Al-Ahzab ayat Al-Ahzab itu surah 33, ayat 59. Allah menyuruh kepada Nabi agar Nabi menyuruh kepada istri-istrinya menutup jilbab. Masya Allah. Dan Nabi disuruh oleh Allah agar menyampaikan kepada istri-istri orang mukmin. Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau kita menyampaikan kepada orang, sudah hijab belum? Sudah nutup aurat belum? Kan Allah menyuruh kita menutup aurat itu kan dalam rangka memberikan penghargaan. Iya, betul sekali. Coba sekarang ya, secantik apapun, sengganteng apapun, kalau telanjang bulat, ada nggak? Ada nggak nilainya? Ya, nggak ada nilainya. Nggak ada. Bahkan mungkin tempatnya bukan di dunia ini, di rumah sakit ya. Rumah sakit tidak rumah sakit umum. Rumah sakit jiwa ya. Iya, ya kan? Iya benar. Nah jadi bakal ditangkap ya kalau keliaran nggak pakai baju ya. Ya kan? Makanya kenapa Allah itu menyuruh menutup aurat? Itu bukan untuk kepentingannya Allah, bukan untuk kepentingannya Nabi Muhammad. Wong mereka mau atau tidak mau itu tidak menambah kemuliaan Allah, tidak menambah kedudukan Rasulullah di mata Allah. Iya kan? Betul. Seperti kita misalnya menyuruh anak, kalau anak kewajiban kita ya, wajib kita, iya betul. Menyuruh teman, ayo kita belajar ngaji. Nah, kalau akhi misalnya mengajak orang, ayo kita menghafal Quran, belajar ngaji, dibandingkan, ayo kita ke bar, kita ke mall, ayo kita main game, pasti yang banyak maunya, itu pasti yang itu. Iya betul kan. Nah itu kan. Makanya sikap kita, ya kita sesuaikan. Wong Nabi itu nggak pernah kok marah-marah. Ditolak apapun, dihujat, di apa, santai-santai aja. Umatnya yang mencak-mencak, seperti saya ini. Saya gitu. Makanya tadi saya mau gini, Bi. Tenang, Bi. Kayak udah mulai berdiri gitu. Bentar lagi mau ngelempar kursi nggak ya kan? Enggak, saya mau melarikan diri. Jangan ya. Jangan. Nanti yang ngomong siapa, Bi? Enggak, mau ngambil Quran. Masya Allah. Mau saya kasih hadiah maksudnya. Masya Allah. Jadi bukan mau berdiri ngelempar kursi nggak ya? Enggak. Karena untuk mendapatkan kursi ini pun ayat kursi sudah saya amalkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, Bi. Masya Allah. Udah. Akhi tahu nggak bedanya? Bedanya Nabi Muhammad dengan umatnya. Apa itu? Nah, ini tahu nggak? Ya tahu. Tahu ya? Ya. Tapi ini barangkali agak beda. Agak beda. Oke, siap. Kalau Nabi Muhammad itu dihina pribadinya, tidak pernah membantah, tidak pernah membalas. Tapi kalau agamanya yang dihina, Nabi Muhammad tidak segan-segan untuk menghabisinya. Masya Allah. Tapi kalau umatnya, kalau harga dirinya yang dihina, dia mati-matian membelanya. Betul banget. Sampai mendatangkan macam-macam. Tapi kalau agamanya yang dihina, tenang-tenang saja. Sepertinya saya harus istighfar nih. Sesuatu yang hilang di di masyarakat, di kita. Sesuatu yang hilang di kita, yang di generasi sekarang adalah kebalik nih. Kalau Nabi dihina, pribadinya santai aja Nabi, ya kan? Bahkan pernah diludah Yahudi kalau nggak salah ya, santai aja. Tapi kalau sudah Islam dihina, wah jangan main-main ya kan? Betul.
digeruduk ya langsung ya. Tapi kebalikan nih kita nih. Kita begitu tersinggung dikit aja gitu ya udah sampai ke jalur hukum bisa gitu ya. Tapi kalau agama kita dihina, kayaknya masih bisa santai main game di rumah nih, Bi. Nah, itu. Malah kadang-kadang nih yang parahnya nih, Bi ya, ikut membela yang menghina gitu, Bi. Itu. Nih, saya emosi lagi nih, Bi. Boleh, Bi? Jangan ya, Bi ya? Oh, jangan. Jangan. Emosi harus di balik layar. Baiklah. Astagfirullah. Gimana, Bi? Nasihatnya nih, Bi, buat nasihatnya buat kita semua nih, Bi. Oh iya. Ini kan nasihat ya. Tema kita tadi kan setiap kita menerima kebenaran pasti ada yang menolak, kan begitu ya. Nah, ketika orang itu menolak, bagaimana sikap kita, kan gitu. Kebenaran sumbernya adalah di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apakah itu perintah, apakah itu larangan. Perintah untuk dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan kita, larangan harus kita tinggalkan sepenuhnya. Ketika kita itu menyampaikan sebuah perintah, amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, maka dalam penyampaiannya juga harus dengan hikmah, artinya dengan bijaksana. Ketika orang itu mau ya alhamdulillah, ketika belum mau ya maka ya kita bersabar. Jadi kita tidak perlu ngangkat kursi, mencak itu. Ya. Apalagi kamera dibanting jangan ya, mahal jangan. Nangis ntar kita. Jangan ya, itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim ya kita harus bijaksana. Nah, kemudian di akhir-akhir ini kita juga sering menyaksikan di media sosial. Misalnya ya, tidak sama organisasi kita, tidak sama majelis taklim kita, tidak sama aliran kita. Itu tidak membuat kita harus bercerai-berai. Nah, pesan saya kepada saudara-saudara semuanya ya, wabil khusus ini juga untuk diri saya sendiri, ya kan. Nah, jadi berapa banyak? Saya biasanya banyak 3 boleh? Boleh ya pesannya ya. Yang pertama, karena sumber kebenaran itu adalah Al-Quran, maka saya pesankan belajarlah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Al-Quran itu diturunkan tidak hanya dibaca saja, walaupun kita sudah bisa membaca, maka pesan saya adalah pahami kandungan Al-Quran. Nah, karena memahami kandungan Al-Quran itu juga tidak cukup, maka pesan saya yang ketiga adalah amalkan Al-Quran. Kalau kita sudah mengamalkan Al-Quran, pasti kita akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah itu? Musuh-musuh Allah adalah mereka yang menolak Al-Quran. Karena Al-Quran bicara tentang kebenaran. Yang hak itu yang hak, yang batil itu yang batil. Nah, oleh karena itu, waspadalah dengan surah Al-Baqarah ayat 42. Nah, kalau tidak hafal, belum tahu, buka Al-Quran. Al-Baqarah 42. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan menjadi orang yang benar. Ini yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, luar sekali. Terima kasih Abi atas obrolan-obrolan yang sangat berdaging ini ya kan, ya berdaging ya. Ini sangat berarti sekali nasihat ini karena ini selalu bersinggungan dalam kehidupan kita ya, Bi ya. Sangat sering terjadi ini. Jadi mudah-mudahan kita pun yang ingin mengingatkan orang harus bisa menjaga emosi kita juga ya, karena kan manusia terhebat pun Nabi Muhammad itu segitunya ya sampai berdarah-darah dihina. Ya nggak apa-apa gitu. Sabar aja gitu. Jadi mudah-mudahan perbincangan sore ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk semuanya. Dan mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa berlomba-lomba untuk kemudian bersemangat lagi untuk mengkaji Al-Quran. Abi, terima kasih udah diberi waktu. Kita sambung lain kali, Bi, dengan topik-topik yang tidak kalah menarik ya, tidak kalah berbobot, tidak kalah bombastis ya kan. Sampai ketemu lain kesempatan, sahabat-sahabat Aumki TV ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.